Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan yang memotivasi, yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini di dalam kamu menjalankan aktivitas kamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa ya, bisa terbalik, bisa bolak-balik juga. Bila ada ketidakcocokan dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi atasan kamu pada kerja ya, orang-orang di sekitar kamu, lingkungan, anggota keluarga ya, pada kerja, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Ace of Cups, the World, the Fool, ada King of Swords, Knight of Pentacles, the Lovers, dan juga ada Death and Rebirth, Ten of Pentacles, sorry. Juga ada Five of Swords dan Eight of Wands. Saya lihat ada semacam konflik, ada konflik batin, lagi pening, pusing, ya banyak pikiran gitu ya. Ini sepertinya ada kaitannya dengan orang terdekat kamu, pasangan kamu ya. Ini sepertinya dengan pasangan ini, bagi kamu yang udah punya pasangan, udah menikah atau masih pacaran, tapi sepertinya ada keinginan untuk jalan-jalan travel bersama, ada keinginan juga ini untuk ketemuan, untuk kami yang LDR-an. Ya, ada usaha-usaha yang sudah dilakukan di sini nih gitu untuk mewujudkan semacam perjalanan ini gitu ya. Ya, cuma di minggu ini ada semacam konflik, ada banyak sekali kebutuhan, tanggung jawab, pekerjaan yang harus dituntaskan pada waktu yang bersamaan gitu. Jadi banyak urusan-urusan mengenai perjalanan ini ya, penerbangan, juga harus ngurusin pekerjaan, juga harus ngurusin misalnya keluarga, anggota keluarga gitu ya, harus ngurusin kebutuhan keluarga juga. Jadi banyak banget bersamaan gitu. Jadi itu yang bikin kamu jadi pening. Ada yang mungkin jadi keteteran, nggak bisa diselesaikan ya, bisa karena kondisi keuangan ya, ada juga karena waktu nggak cukup gitu ya. Ada Ace of Cups, saya lihat beberapa di antara kamu akan memperoleh hadiah. Bisa jadi kamu sudah memperoleh itu ya, seperti dapat uang nih, dikasih uang gitu ya. Kalau kamu nggak mendapatkan itu, bisa jadi ini adalah gaji kamu gitu, berhubung ini adalah awal bulan ya. Ada beberapa di antara kamu juga di minggu ini bakal lebih menyenangi aktivitas kamu ya, semacam ada personal connection antara kamu dengan pekerjaan kamu, dengan sesuatu yang baru di sini. Sesuatu yang baru ini bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang, dengan teman, ataupun dengan keluarga, ataupun dengan pasangan kamu sendiri. Jadi ini semakin akrab, semakin dekat gitu ya, semakin romantis ya. Ada positif emosional, pengalaman-pengalaman emosional yang positif lewat orang-orang terdekat kamu di minggu ini yang kamu alami ya. Ya, ada King of Swords. Cuman di sini saya lihat beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Sepertinya ada beberapa di antara mereka ini sangat strict ya, sangat, kalau dia bekerja dia ini profesional ya, dia pengen dihargai gitu ya. Bisa jadi ini adalah kamu ngargain aku hargai kamu nggak hargain aku nggak hargai kamu gitu ya. I treat you the way you treat me ya, aku nge-treat kamu sama seperti kamu nge-treat aku gitu. Jadi seperti ada ketegasan di sini gitu ya. Kalau fairness ini adalah energi yang fair nih sebenarnya, objektif gitu ya, profesional. Dia memperlakukan segala sesuatunya, orang lain di sekitarnya itu adil gitu ya. Ada prinsip hidupnya, rasional, dan dia di dalam berpikir bisa diajak berdiplomasi gitu, berdiskusi, tukar pikiran ya. Ada persamaan hak di sini. Dia ini suka yang segala sesuatu itu tuh fair gitu. Dia tuh pengen kesetaraan ya, equality gitu ya. Ya. Juga dia energi ini adalah simbol dari kemampuan di dalam berkomunikasi secara independen, percaya diri gitu. Dia memiliki pemikiran tersendiri karena punya prinsip hidup gitu ya. Dan ini dia miliki berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Ya, cuman kadang-kadang ya, walaupun seseorang sudah sangat berpengalaman, ketika dia dihadapkan dengan situasi tertentu, belum tentu dia bisa langsung bisa mengambil sikap, keputusan, atau secara emosional dia ready gitu, belum tentu gitu ya.
ada beberapa di antara kamu uh, bisa jadi ada semacam kebimbangan ya yang kamu sedang dealing ya, situasi yang membuat kamu bimbang di sini karena masalah tanggung jawab kebutuhan. Manakala bisa nggak aku tuntaskan semua tugasku ini ya secara bersamaan? Ada semacam keraguan akan hal itu gitu. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini juga sepertinya memiliki peluang atau kesempatan yang bagus ya untuk sukses. Ya, untuk berhasil menjadi sosok yang sangat dihargai gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan nilai, integritas ataupun value kamu ya. Value kamu di sini akan diuji atau diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada peluang emas di sini, ada the word gitu. Cuman ya, kamu-kamu yang memiliki integritas atau nilai itu nggak akan mau ini menipu-nipu gitu ya, atau seperti melakukan praktek kolusi atau korupsi untuk memperoleh kedudukan dihargai, semacam gitu. Tapi ya tergantung dari kamu, karena King of Swords ini bisa jadi dia memiliki kedudukan atau memiliki keinginan untuk memiliki jabatan, kedudukan, self prestige di mata masyarakat supaya dihargai gitu. Cuman caranya ini bisa negatif, bisa positif gitu ya, berkenaan dengan prinsip integritas dan value gitu. Nah, kalau menurut saya sih ada baiknya kita memiliki atau kita dihargai karena memang kita memiliki prinsip hidup yang baik, benar ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu yang ada di sini. Untuk Capricorn, ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu bakalan dealing nih dengan ada perjalanan, ada pertemuan dengan keluarga, ya. Ada The Emperor, ada Devil. Wah, ini kartu kamu nih ya. Ada the Six of Cups, Five of Swords, Knight of Cups, Two of Cups, Five of Wands, dan juga Three of Cups ya di minggu ini ya. Ya, ada Five of Swords dan juga ada Five of Wands. Kemungkinan bakalan ada konflik nih terjadi antara kamu dengan orang terdekat kamu. Bisa jadi ini konflik batin yang kamu miliki di dalam diri kamu, karena ada beberapa di antara kamu nih ya, bisa jadi kamu enggak konflik dengan orang-orang sekitar kamu, dengan pasangan enggak, tapi dengan diri sendiri, belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari pengalaman-pengalaman di masa lampau ini, orang-orang yang menyakiti kamu, merugikan kamu atau memanfaatkan kamu, yang berkaitan dengan mental gitu ya. Jadi masih terikat nih di sini gitu. Jadi kamu-kamu yang belajar senantiasa menjadi sosok yang smart, bijaksana, dewasa ya, ya akan mampu mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu tuh, mampu terlepas dari pengalaman-pengalaman masa lalu ya, karena ini akan mengganggu kesuksesan kamu di dalam mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Misalnya ada rencana ingin jalan ke luar negeri, ada rencana kumpul dengan keluarga seperti mengadakan pesta, pernikahan gitu, ini bisa menghambat gitu. Jangan kamu ciptakan penghalang atas berkat yang akan kamu terima. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi kamu akan konflik dengan partner kerja kamu ya, dengan orang-orang di sekitar kamu, atau bahkan dengan pasangan kamu sendiri. Jadi self awareness perlu, ada kesadaran diri perlu di sini. Juga kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jangan terbawa suasana, ya terbawa perasaan, terbawa nafsu, kedorong nafsu untuk menang sendiri gitu ya. Ya, ini saya lihat ada nih beberapa di antara kamu energi King of Swords di sini itu milik kamu gitu. Ini sosok yang ini ya pengen dihargai gitu ya. Bisa jadi ini adalah energi yang dealing dengan kamu, bisa jadi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, pasangan kamu, partner kerja atau atasan kamu yang dia butuh dihargai, dia pengen dihargai gitu. Jadi kalau kamu komunikasinya baik dengan energi ini, kamu hargain mereka, mereka juga bakal ngehargain kamu gitu. Jadi ini seperti energi timbal balik gitu ya. Hukum tabur tuai. Ya, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api kan gitu ya. Beberapa di antara kamu ada yang ngerasa bahwa bukan aku yang memulai ini.
orang-orang ini nih, ya ada keluarga nih gitu ya, atau ada orang yang nggak suka dengan kamu, pengen jatuhin kamu gitu ya. Aku nggak pernah gangguin mereka, tapi mereka terus gangguin saya, dan itu merusak mental dan pikiran saya. Nah itu walaupun sudah berlalu, tapi saya nggak bisa melupakan itu. Mungkin kamu berpikiran seperti itu ya, nggak mudah untuk melupakan hal yang menyakitkan. Nah, jadi tapi kamu yang uh, pengen membuat perubahan hidup ya. Kalau kamu terus dealing di sini, terikat di sini ya, rezekinya bakalan terus mandet gitu. Atas apapun rencana kamu pengen upgrade gitu ya, pasti selalu ada halangan gitu. Jadi harus ada di sini self awareness, kesadaran. Kenapa ya kok keuanganku, karirku, jodohku begini mandet terus, selalu ada halangan gitu ya. Selalu ada masalah gitu. Nah, kamu harus ketahui di sini bahwa Capricorn, belajarlah menjadi lebih dewasa, smart di dalam menyikapi sikap orang lain terhadap kamu. Ya, kalau ada nih orang-orang yang pengen cari gara-gara sama kamu, atau kamu teringat kembali dengan hal yang menyakitkan, ya, kamu harus sadarkan kembali, oh tidak, ya, saya harus lebih fokus pada diri sendiri. Ya, saya nggak mau fokus terhadap orang-orang ini nih, yang berusaha untuk menarik energiku, berusaha untuk menarik perhatian atau fokusku. Aku harus lebih fokus pada masa depanku, pada diriku, pada pekerjaanku. Gitu. Ya. Usahakan ya untuk Capricorn ya. Di pagi-pagi hari nih kalau mau bangun gitu ya. Pertama yang kamu ingat itu adalah pekerjaan kamu, masa depan kamu. Lalu doakan supaya semua berhasil. Di malam hari mau tidur juga gitu. Ya. Ingat gitu, sebelum pas kamu menutup mata gitu ya, pikirkan yang positif gitu. Oh, besok aku harus bekerja, aku harus fokus, aku harus lebih baik lagi. Aku nggak boleh terikat lagi dengan energi toksik, orang-orang yang berusaha menyakitin aku, atau orang-orang yang pernah nyakitin aku. Aku nggak mau teringat-ingat akan hal itu lagi. Kalau aku ingat-ingat malah makin menyakiti hatiku. Seperti itu. Ya, jadi ini seni di dalam melepaskan diri dari energi toksik. Nggak bisa sehari 2 hari gitu. Harus ngetrain gitu, harus rutin tiap hari gitu ya. Seperti kita kasih obat pada diri kita sendiri nih. Kalau minum obat kan ada 3 kali sehari gitu ya. Jadi demikian halnya juga untuk kesembuhan mental dan pikiran kita dari berbagai tantangan, masalah, konflik batin, konflik dengan orang-orang lain ya. Jadi terus dia afirmasikan hal-hal yang positif. Itulah tadi obatnya. Ya, supaya jangan ada lagi penghalang di sini atas berkat yang akan kamu terima. Ya, stay connected to people that love you. Terkoneksi selalu dengan orang-orang yang mencintai kamu, yang care sama kamu gitu. Ya, bukannya kamu lebih fokus sama orang-orang yang pengen jatuhin kamu. Ya, jadi semakin kamu fokus ini dengan diri kamu, orang-orang yang mencintai kamu, semakin fokus dengan masa depan kamu, maka di sini rezekinya ini akan bertambah-tambah. Maka selalu ada nih tawaran-tawaran ya, panggilan, kesempatan, akan ada kebahagiaan, happiness, playfulness gitu. Ya. Untuk beberapa di antara Capi ya, dengan pasangan ya, kalau misalnya ngejok gitu ya, jangan terlalu ini deh. Harus hati-hati juga ini gitu ya. Ada di minggu ini saya nantinya bakalan ada komunikasi antara pasangan gitu ya, orang terdekat kamu ya. Ya, main-main, buat lelucon yang membangkitkan semangat, membahagiakan gitu ya. Tapi sesuatu yang berlebihan bisa menimbulkan masalah ini sepertinya. Kalau ada perkataan yang menyinggung pasangan kamu, atau pasangan kamu yang menyinggung kamu, ini bisa vice versa, bisa menimbulkan adanya masalah gitu. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu, kalau ada kebutuhan kamu gitu ya, dimana kamu menginginkan kehadiran pasangan untuk menyelesaikan kebutuhan ini, harus dengan komunikasi yang baik nih ya, harus kudu paham betul dengan tabiat atau karakter pasangan. Jadi pada momen yang pas kamu ucapkan apa keinginan kamu ya. Kamu yang pengen minta uang nih, ada beberapa di antara kamu kan pengen minta uang dari pasangan, tapi harus ada triknya gitu, gak bisa langsung main sodor aja gitu ya, bisa jadi berantem di sini ya. Harus ada trik-triknya gitu, kudu harus paham dengan siapa kamu dealing, bagaimana karakternya. Tunggu momennya, sabar gitu. Jangan sampai karena kamu terlalu childish ya. Ya jangan terlalu childish di sini sikapnya. Jangan terlalu manja atau jangan terlalu memaksa. Kesannya terlalu memaksa. Ya.
pasangan ada di sana untuk membantu kamu secara finansial, ya nggak pas dia momennya ke dia, ini bisa menimbulkan masalah. Jadi harus lihat situasi pasangan kamu yang sedang dealing sama kamu ya. Ya, ada di sini Six of Pentacles nih. Ya, bakalan ada rezeki di minggu ini. Bisa jadi udah dikasih nih, udah diberi gitu. Tapi ya sepertinya beberapa di antara kamu masih pengen lebih gitu. Jadi pengen minta lagi gitu ya dari pasangannya. Jadi kudu harus bersabar, nggak boleh buru-buru karena baru dapat kamu minta lagi bisa jadi berantem ya. Ada juga beberapa di antara kamu nih ya, udah diberi uangnya gitu ya, tapi tetap aja nggak cukup. Ya, ini yang menimbulkan konflik batin tadi ya. Oke, itu saja sih ya. Ini The Devil saya ngeliat di sini ada energi toksiknya di sini gitu ya. Ada konflik ya. Ini juga bisa, ini bisa positif, bisa negatif. Cuman dari segi negatifnya saya ngelihat ini ya. Jangan sampai ya energi toksik ini atau kamu membiarkan penghalang atau menciptakan penghalang atas berkat yang akan kamu terima. Sebenarnya ada di sini the word gitu, cuman ada di sini juga ada the devil. Ya, jangan kamu biarkan ini menjadi penghalang atas berkat yang akan kamu terima. Oke? Semoga ini bermanfaat untuk Capricorn. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak bermanfaat untuk kamu, ya diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.